Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa. 17 April 2019 akan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak suaranya. Ya, untuk mengetahui jenis surat suara dan bagaimana cara mencoblos yang benar, berikut liputan reporter Priski Lapuspa dan juru kamera Bayu Pamungkas mengenai tata cara mencoblos pada pemilu 2019. Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak. Bagi Anda sebagai pemilih yang sudah memenuhi persyaratan, dianjurkan Anda mengetahui tata cara pencoblosan. Salah satunya adalah jumlah surat suara yang harus dicoblos. Tahapan sebelum mencoblos surat suara, pastikan nama Anda sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Setelah dipastikan terdaftar, periksalah nama dan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS untuk Anda mencoblos. Pada hari pencoblosan nanti, Anda akan diminta menyerahkan KTP dan atau surat keterangan C6 serta dicatat kehadirannya. Kemudian menunggu hingga panitia memanggil nama Anda. Kemudian saat dipanggil, Anda akan menerima surat suara dan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Namun masih banyak warga yang belum mengetahui tata cara pencoblosan, terutama soal surat suara. Kemarin tuh ada di rumah, jadi dia datang, Mas, nanti kayak masarin mau nyoblos nomor ini nggak, mau nomor ini nggak gitu. Iya, kampanye, betul. Tapi kalau yang dicoblos ada beberapa, ada 5 DPRD, itu tahu nggak sih? Sebelumnya sih saya belum tahu. Okay. Oh, kalau saya sih pasti mensukseskan sih, jangan sampai golput. Gitu. Karena hak pilih itu satu suara penting. Untuk nama-nama seperti kampanye itu sudah ada atau belum sih, Bu? Ada. Kalau kampanye udah, ada. Kalau pencoblosan belum ya, Bu? Belum. Sedikit sih. Sedikit. Nah, ini kan presiden, DPRD, DPD ini ada sosialisasi nggak sih dari lingkungan sekitar atau dari kantor juga? Kalau dari kantor itu nggak ada ya, cuma dari lingkungan sekitar tempat tinggal ada. Pemilih wajib mengetahui agar suara yang diberikan sah dan tidak sia-sia. Ketentuan untuk mencoblos kelima surat suara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertama, surat suara warna kuning untuk anggota DPR. Ketentuannya mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon. Kedua, surat suara berwarna merah untuk pemilihan legislatif DPD. Ketentuannya sama saja, namun pada surat DPD terdapat gambar calon. Sementara yang ketiga, surat suara warna biru untuk pemilihan legislatif DPRD provinsi. Ketentuannya sama seperti mencoblos anggota DPR. Keempat, surat suara warna hijau untuk pemilihan legislatif, kabupaten atau kota. Ketentuannya sama seperti mencoblos anggota DPR. Dan terakhir, surat suara warna abu-abu untuk pemilihan presiden. Ketentuannya Anda harus mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam 1 kotak di surat suara. Dan perlu diketahui, khusus untuk warga DKI Jakarta, Anda hanya akan menerima 4 kertas suara saja, karena DKI Jakarta tidak memiliki kursi DPRD tingkat kabupaten kota. Setelah Anda mencoblos surat suara, Anda diharuskan melipat kembali seperti sedia kala dan memasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Dan terakhir, sebelum meninggalkan lokasi TPS, Anda wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti Anda telah memberikan hak suara Anda di pemilu 2019. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan sosialisasi dan pendidikan untuk pemilih gencar dilakukan oleh jajaran KPU hingga tingkat kota, sekaligus menggandeng berbagai pihak, salah satunya Kementerian Agama. 3 minggu sebelum hari pemungutan suara, kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui mimbar-mimbar keagamaan. Jadi misalnya nanti sholat Jumat, kegiatan di gereja, di pura, di wihara,
itu juga di tempat ibadah yang lain akan kita manfaatkan sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilih juga. Ingat, 17 April 2019 datang ke TPS yang sudah ditentukan dan sukseskan pesta demokrasi kita. Dan juga yang paling penting adalah gunakan hak pilih Anda karena pilihan Anda menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Priscilla Puspa, Bayu Pamungkas, JAK TV.